10.000 berangkat menuju Allah. 10.000 lewatin, begitu lewatin nanti punya rezeki 100.000. Halo Bidikers. Ustadz Yusuf Mansur adalah pendakwah yang dulunya dikenal tenang, kalem, dan berwibawa dalam menyampaikan isi ceramahnya. Tapi di luar dugaan, Yusuf Mansur viral di media sosial dengan video yang memperlihatkan aksi marah-marahnya yang menghebohkan netizen tanah air. Lantas apa yang membuat Ustadz ini menjadi geram? Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngegedein Petren. Bisa. Mau Anda patungan, mau. Berikut fakta di balik video viral Yusuf Mansur. Mari kita bongkar. Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan aksi marah-marah Ustadz Yusuf Mansur yang menggebrak meja dengan keras. Ternyata video ini diunggah pada tahun 2021 kemarin melalui channel YouTube Petren Official. Tapi belakangan baru disoroti oleh netizen hingga menjadi viral. Para netizen tak habis pikir, kenapa seorang ustadz bisa marah sampai segitunya? Ya, emosi dan amarah yang diluapkan Yusuf Mansur memang terlihat tak mampu dikontrol dengan baik. Dan diketahui Ustadz Yusuf Mansur marah-marah soal dana triliun dan Petren. Ya, itulah awal mula pemicu Yusuf Mansur menjadi panas, sehingga ia melontarkan perkataan dengan nada tinggi disertai emosi. Karena kondisi keuangan yang dihadapi perusahaan Petren di waktu itu sedang menipis. Ketika Yusuf Mansur bercerita dalam video, ada orang yang memintanya untuk tidak mengurus saham. Tapi Petren saja. Yusuf Mansur pun berkata, jika urusan saham itu masih terkait Petren. Setelahnya, Yusuf Mansur tambah emosi dan mulai menunjuk-nunjuk ke berbagai arah. Namanya juga manusia biasa, Bidikers, pasti tak luput dari kesalahan. Begitupun dengan seorang ustadz, karena kesabaran juga ada batasnya. Mungkin waktu itu Yusuf Mansur sudah berusaha bersabar, tapi melihat ada pertanyaan yang bertolak belakang, jadi ia pun meluruskan hal itu. Sayangnya Ustadz Yusuf Mansur terpancing dengan permintaan orang ini, hingga ia jadi tak terkendali, sampai-sampai menggebrak meja dengan keras. Yusuf Mansur berkata, ia bisa saja menerima galangan dana dari beberapa pihak, tapi hal ini justru membawa masalah baru bagi sang Ustadz. Makanya bertanya dengan nada emosi kepada karyawannya, apakah ia mau patungan mengumpulkan dana sebesar 1 miliar? Seandainya jika karyawannya itu mau dan mampu, tentu tidak akan berpengaruh sedikit pun, malahan akan menjadi beban baru. Makanya Ustadz Yusuf Mansur terpaksa ekstra kerja keras. Ia berkata selama ini sudah bersusah payah, mulai dari ngamen sampai ngasok, dan itu semua untuk para karyawannya, hanya perusahaan Petren semata. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngegedein Petren. Bisa. Mau Anda patungan, mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Selain itu ada beberapa hal lain yang membuat kesabaran Yusuf Mansur jebol, yaitu tersandung kasus investasi. Setidaknya ada 4 gugatan yang dilayangkan kepadanya. Gugatan pertama adalah program tabung tanah. Yusuf Mansur menjadi tersangka dalam pengumpulan dana yang tak sah, hingga ia disuruh membayar ganti rugi dari korban jamaah sebanyak 337 juta rupiah. Gugatan ini berlanjut ke tahap 2. Dalam kasus ini, Ustadz Yusuf Mansur kembali mengembalikan dana dari korbannya senilai 560 juta rupiah. Tak sampai di situ saja, kasus selanjutnya adalah gugatan patungan hotel dan apartemen. Tercatat Ustadz Yusuf Mansur harus membayar denda atas apa yang dijanjikan sebelumnya kepada para jamaah, dengan total mencapai 785 juta rupiah, dan gugatan yang keempat dilaporkan oleh Zaini Mustafa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung sebanyak 98 triliun anggaran yang harus ditebus oleh Yusuf Mansur terkait investasi batubara. Jika ditotal keseluruhan, berarti Yusuf Mansur terlilit hutang sebesar 100 triliun rupiah. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur menimbulkan berbagai respon dari jamaah. Salah satunya, para korban meminta kembali haknya yang dianggap telah dirugikan oleh Yusuf Mansur.
Pedihnya lagi, beberapa korban berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah. Semula jamaah sangat percaya kepada sang ustadz. Karena saat berdakwah, Yusuf Mansur memberi sejumlah harapan besar untuk para jamaah dan menebar janji-janji manis. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Luar biasa. Dari perkataannya itulah, banyak para jamaah yang berani menginvestasikan sebagian harta berharganya seperti uang kas, motor, mobil, hingga tanah. Tapi apa yang diharapkan jamaah tak sesuai kesepakatan dan janji awal. Harta para jamaah yang telah diinvestasikan tak kunjung kembali. Boro-boro mendapat keuntungan, malahan para jamaah sangat dirugikan. Sedih sudah pasti, dan mungkin sebagian korban ada yang kesal dengan Ustadz Yusuf Mansur. Inilah beberapa jeritan hati dari para jamaah. Semoga segera agar saya bisa membaiki kubung saya. Orang yang solih, seorang yang menebar kebaikan, akan tapi pada akhirnya harus seperti ini. Bagi hasil, karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Mendapat banyak laporan gugatan dari pengadilan negeri, ternyata Yusuf Mansur siap menjalani proses persidangan. Ya, Ustadz ini akan menghadapi proses hukum dan ia meminta doa kepada masyarakat tanah air agar segala kekurangan dan kesalahannya bisa diperbaiki. Karena dari awal, niatnya hanyalah untuk memajukan perekonomian masyarakat dan umat Islam yang ada di Indonesia. Tak cuma itu saja, Ustadz Yusuf Mansur juga meminta maaf dengan videonya yang sempat viral di media sosial. Melalui akun Instagramnya, Yusuf Mansur menyampaikan pesan mengenai kesabaran. Ya, aksi marah-marahnya itu menjadi pelajaran penting bagi dia. Ia juga meminta maaf kepada para netizen kalau dalam kondisi lelah, letih, lebih baik jauhi handphone dan sosial media dulu. Karena itu salah satu faktor yang membuat diri kita lepas kendali, menjadi marah-marah, mengamuk, dan rawan terjadi cekcok di sosial media. Nah, pesan yang bagus nih dari sang Ustadz, Bidegers harus ingat ya. Tanpa mengurangi sedikit rasa hormat, Ustadz Yusuf Mansur tak ingin para jamaah melakukan tindakan seperti yang dilakukannya dan kembali menitipkan doa untuknya, agar dosa-dosanya diampuni dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun postingan yang diunggah Yusuf Mansur di Instagram justru mendapat banyak komentar negatif dari netizen meski beberapa di antaranya tetap ada mendukung sang Ustadz. Ya, namanya juga netizen, pasti aktif memberi komen pedas. Apalagi tindakan seperti tadi dilakukan oleh seorang ustadz. Kebanyakan netizen komen, jika hak para jamaah harus dikembalikan, dan sebagian lagi berupa hinaan, serta sindiran mengenai aksi marah-marahnya sambil mendobrak meja. Tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jadi Bidegers harus kuat menahan amarah dan menjadi pengguna sosial media yang baik ya. Apalagi kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Jadi hindarilah perilaku yang berbau dengan dosa dan Bidegers tetap semangat ya jalani puasanya.